Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya, serta dimudahkan ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Kali ini saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau masalah tanggalnya ya bisa dikatakan tanggal 19, tanggal 20 sampai tanggal 21. Akan 3 hari ke depan sobat ya. Ya mungkin belajarnya ya 1 hari lah. Kali ini untuk masalah temanya saya akan coba mengungkap ya apa yang sedang kalian rasakan, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ya saya akan mencoba menarik energi dari kalian melalui zodiak, dan saya coba untuk mengungkap gitu loh apa yang sedang kalian rasakan di 3 hari ke depan ya, tentunya seperti itu ya. Kira-kira nanti seperti apakah ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami ya. Di segmen terakhir sobat ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Nah, bukan yang lainnya sobat ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya, aminkan karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti ketariknya yang baik ataupun ketariknya dalam pembacaannya yang buruk, ya syukuri saja sobat. Karena apa? Bukan berarti yang baik aja mendapatkan keberkahan, kan seperti itu ya. Tentunya yang buruk pun akan bisa menjadi suatu keberkahan, tergantung bagaimana sudut pandang kita untuk bisa menyikapi ya, agar dijadikan sebagai solusi atau sebagai waspada. Nah itu kan namanya nanti menjadikan yang buruk itu menjadi sesuatu yang plus ya, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih sobat ya, karena ini kan jelas tarikan energinya itu meluas, mengacak, karena saya nggak tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, makanya saya mengacak ya, yang saya tarik nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa ya. Kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya sering saya mengatakan, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Kan seperti itu. Nah, dengan konsul secara pribadi ataupun privat, nanti saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya tembak, saya fokuskan, sehingga kalian yang konsultasi itu akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat, yang resonate ya, karena sudah banyak terbukti baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia, sudah banyak sekali tidak bisa terhitung ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik dari energi kalian seperti biasa. Saya akan tetap menggunakan getaran energi kartu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Aries. Di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat untuk zodiak Libra asmara dulu. Inilah yang akan kalian rasakan di hari ke depan. Libra, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk strength ya. Ini ada wanita menaklukkan singa ya, kartu utama kalian. Terus dikonfirm muncul petunjuk. Wow, ini kenapa ya Libra ya? Muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa dengan Libra ya? Oke ya, ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra tentang asmara muncul petunjuk strength kartu utama kalian. Artinya di sini kelihatannya kalian adanya suatu peristiwa sobat ya. Bisa saja ini sudah terjadi, bisa belum terjadi, bisa akan terjadi. Di mana kondisi memang adanya suatu peristiwa yaitu konflik ataupun problem ya, mungkin adanya suatu perselisihan, adanya suatu mungkin pertengkaran sama pasangan kalian. Yang jelas di sini apa ya, menandakan bahwa kalian itu ketika sudah melewati batas konflik ataupun belum ataupun akan terjadi ya. Ini kelihatannya nantinya ya. Ini yang saya maksud nantinya, bahwa kalian di sini adanya suatu apa ya, keikhlasan, adanya rasa bersabar, dan adanya rasa perjuangan untuk bisa menyetabilkan kembali. Jadi ingat ya, bisa saja ini peristiwa ini sudah kalian rasakan, bisa belum, bisa akan terjadi. Cuman di sini intinya saya menangkap bahwa kalian nantinya itu akan apa ya, akan lebih bersabar lagi, akan lebih ikhlas, akan lebih berjuang lagi untuk bagaimana bisa menyetabilkan. Karena yang kalian tuju di sini jelas untuk zodiak Libra, yang kalian tuju di sini adanya suatu keharmonisan, adanya suatu mungkin apa ya, saling pengertian, saling menyayangi. Itu yang kalian kejar, itu yang kalian tuju. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan ada konflik jelas di sini? Kartu konflik kalian muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Memang apa ya? Memang dikatakan kartu utama kalian sama kartu konfirm ini memang adanya suatu keterikatan sobat. Jadi menandakan bahwa kalian itu adanya suatu kekecewaan, luka batin, adanya suatu kesedihan. Karena apa? Ya mungkin hati kalian merasa tersakiti, bisa saja merasa dibohongin ataupun di PHP-in di sini. Ya, jadi jelas ya, untuk Libra harus waspada ketika memang itu terjadi sama kalian. Ya tetap kalian harus sabar, harus ikhlas, dan harus mau menyelesaikan. Karena saya menangkap di sini akan ada suatu apa ya, akan ada suatu berita yang kurang baik sih, ataupun ada suatu gambaran bahwa Libra di 3 hari ke depan katanya akan menghadapi suatu masalah. Kalian harus waspada ya. Oke, nanti akan saya deteksi biar menemukan solusi ya. Kita lanjut dulu di pekerjaan. Di sini kartu utama Libra muncul petunjuk 8 cup ya, itu ada 8 cup yang sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot, itu ada laki-laki, depannya ada singa hitam sama singa putih. Ini kelihatannya singa zaman dahulu ya, kira-kira seperti itu. Ini kalau untuk Libra ya, masalah pekerjaan saya menangkap energi kalian bahwa kelihatannya ini kenapa ya Libra kok akhir-akhir ini ya, khususnya di 3 hari ke depan kok banyak istilahnya itu banyak kesedihan ya, banyak istilahnya itu banyak tersakiti ya. Di asmara, ini di pekerjaan juga loh, kalian muncul 8 cup ini. Ya, kenapa saya mengatakan adanya suatu kekecewaan juga di sini? Karena jelas mungkin gini ya, mungkin kalian dulu ataupun kemarin sudah menyusun rencana ya, sudah menyusun rencana, sudah menyusun strategi dengan harapan akan baik ya, akan berjalan lancar, bisa mencapai target, bisa mewujudkan impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Nah, itu yang saya maksud, itu apa ya, tiba-tiba terjadi suatu problem, akhirnya kalian merasa kecewa. Jadi akhirnya kalian itu berpikir ulang bahwa impian kalian itu tidak seindah kenyataan. Nah, nyatanya di sini kalian adanya suatu meninggalkan, artinya mungkin kalian adanya suatu kesedihan yang kalian rasakan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan ada masalah? Di sini jelas kartu konflik muncul adanya suatu petunjuk di Chariot. Artinya apa? Artinya gini ya, ketika kalian dihantam masalah, nah di sini kalian harus apa? Harus mampu memilih sobat. Mau tidak mau buang rasa bimbang ya, buang rasa ragu, kalian harus berani memilih salah satu. Bisa saja ini ada singa putih, singa hitam ya. Maksud saya begini, ketika kalian ada masalah ya, tapi kalian itu bingung, jangan bingung. Ketika kalian mau memilih jalan kanan ataupun singa putih, ini contoh ya, ya jalankan ketika itu akan baik sama kalian. Nah, sama begitu halnya ketika kalian memilih jalan kiri ataupun singa hitam, ya sama, jalankan ketika itu akan baik sama kalian. Nah, karena kenapa saya bilang demikian? Ketika kalian masih bimbang, masih ragu, kalian terus akan dihantam suatu kekecewaan. Makanya di sini juga kalian harus peka. Masalah itu bisa nggak kita sikapi dengan suatu logika. Ketika itu tidak bisa, ya sikapi dengan kepekaan rasa. Artinya harus ada suatu penetralan khusus. Karena apa? Ini sangat disayangkan ya. Bisa saja ini Libra ini yang awalnya bagus ya, mungkin dulu ataupun kemarin sempat bagus, tiba-tiba mengalami suatu konflik ya di dalam pekerjaan. Mungkin susah mencapai target, terasa banyak masalah. Nah, itu artinya
apa ya, kalian sudah ada suatu tembakan. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas bahwa dulu ataupun kemarin kalian merasakan bagus, tiba-tiba kok kalian merasa adanya suatu penurunan, akhirnya merasa ada suatu kekecewaan di sini. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi jelas kalian harus berani mengambil suatu tindakan ya, jangan diam saja ketika kalian ingin adanya suatu perubahan di faktor pekerjaan ya. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi buang rasa bimbang sobat ya. Ketika dihantam masalah yaitu tadi, ketika kalian yakin oh bahwa ini harus ada penetralan biar bisa bagus, ya laksanakan. Nah, ketika kalian yakin ini selesai dengan suatu logika, ya selesaikan. Kan tinggal kalian sendiri nanti yang merasakan. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Apakah selesai dengan logika, apakah selesai dengan masalah penetralan? Kan seperti itu ya. Oke, kalau di masalah keuangan, di sini mantap ya. Kartu utama kalian Libra muncul petunjuk the lover, ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Terus dikonfirmasi sama kartu ini luar biasa ya. Kartu desan, anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra tentang seputar keuangan jelas ya. Adanya suatu the lover mungkin ya. Bisa dikatakan nanti di 3 hari ke depan ini banyak dari zodiak Libra ataupun komunitas terbesar Libra ini sangat bagus ya. Good job. Ini kelihatannya kalian akan didatangi suatu kerezekian, akan ada suatu keuangan yang masuk ya. Entah mungkin kalian dulu dijanjikan keuangan ataupun deal-dealan masalah keuangan dan belum hasil. Kelihatannya di 3 hari ke depan apapun itu ya. Kelihatannya kalian akan menerima sebuah hadiah di sini. Ini bagus ya, khususnya masalah keuangan. Kira-kira seperti itu karena the lover menggambarkan adanya suatu medan magnet, adanya suatu kesinkronisasian ya. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu petunjuknya muncul kata-kata desain, desain maaf, muncul kata-kata desain ya. Artinya desain kan kalian berharap adanya suatu peningkatan, kalian berharap adanya suatu perkembangan, kan seperti itu. Nah, di sini jelas kelihatannya insya Allah 3 hari ke depan akan ada suatu jawaban yang artinya ya mungkin nominal kalian itu akan ada perubahan sobat ya. Ibaratnya kalau dilihat secara nominal, contoh mungkin ketika kalian mempunyai uang 100.000 ini kelihatannya di 3 hari ke depan akan ada suatu tambahan. Nah, mungkin apa nominalnya itu istilahnya itu berubah berapa nanti kalian sendiri yang akan bisa merasakan. Yang jelas di sini ketika kalian ingin ada kestabilan, akan adanya perkembangan, jelas insya Allah akan terjawab. Ini hal yang bagus untuk Libra di seputar keuangan ya. Nah, oke, saya akan mendeteksi untuk ketiganya ya. Oke ya, untuk zodiak Libra asmara dulu ya. Inilah yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan. Kelihatannya Libra di sini apa ya, bisa tergolong 50-50 ya. Biarpun kalian adanya suatu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati, cuman secara penerawangan kalian masih diuntungkan adanya 50%, 50%. Artinya apa? Ya gini, bisa saja ketika kalian sudah data masalah ya, di sini kelihatannya kalian akan selesai dan akan damai lagi. Nah, bisa saja yang 50% lagi ketika kalian data masalah. Ini kelihatannya belum terselesaikan. Ya, mungkin masih ada suatu permasalahan yang harus kalian selesaikan dulu. Nah, itu yang sudah terhantam masalah ya. Nah, cuman yang apa yang menjadi kekhawatiran kita ketika kalian belum ada masalah dan ini harus kalian sikapi dengan suatu kewaspadaan ya, dan harus kalian sikapi dengan rasa dingin, jangan dituruti emosi. Itu mungkin kalian yang belum merasakan suatu masalah karena jelas di sini menggambarkan bisa saja masalah itu sudah terjadi, sudah kalian rasakan, bisa belum terjadi dan bisa akan terjadi loh. Ini harap berhati-hati ya dengan zodiak Libra ya. Jadi jelas asmara untuk Libra yang akan kalian rasakan 50%, 50%. Bisa dikatakan akan baik dan juga bisa dikatakan masih belum menemukan solusi dan itu akan artinya masih belum adanya suatu kestabilan, mungkin masih banyak suatu masalah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus di faktor pekerjaan, kalau bisa menangkap di sini hampir sama ya Libra ya, masih 50-50 karena jelas Libra tertembak kuat juga di masalah pekerjaan kalian ya. Makanya di sini kalian selalu dibingungkan, kalian selalu dibikin bimbang, apalagi di kartu utama mengatakan muncul petunjuk adanya suatu cup yang sudah tersusun rapi, akhirnya kan ditinggalkan sama seseorang. Artinya apa? Artinya ada sesuatu kekecewaan dalam diri kalian. Nah, itu harus kalian sikapi. Ini jelas kalau bisa menangkap energi negatif, jelas adanya suatu tembakan black magic yang itu ditembak sama orang-orang toksik yang mungkin iri sama kalian, mungkin melihat pekerjaan kalian itu bagus, banyak perkembangan, banyak peningkatannya. Memang tidak langsung ya, mungkin orang ini sudah kenal sama kalian dan itu sudah terpantau lama, akhirnya dia mempunyai rasa iri. Nah, itu maksud saya sobat, akhirnya kalian ditembak sehingga membuat aura kalian tertutup, sehingga banyak masalah kalian di sini tentang seputar pekerjaan, bahkan di sini akan merugikan diri kalian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas
Kalau masalah pekerjaan kelihatannya Libra disuruh waspada di sini dan harus di netral ya. Karena saya menangkap masih kurang bagus ini. Masih banyak kebimbangan, masih banyak keruwetan di sini sobat ya. Harus di netral sobat ya. Oke, lanjut dulu. Kalau di masalah keuangan saya menangkap di sini alhamdulillah ya, ya Libra masih bagus, mungkin masih diberi nasib yang baik ataupun keberuntungan yang cukup baik di sini. Saya menangkap suatu apa ya, masalah keuangan ataupun masalah finansial di sini kelihatannya masih cukup bersahabat sama kalian, biarpun tidak terlalu mempunyai simpanan banyak ya. Ini Libra kalau saya tangkap di sini energinya masih stabil lah, masih bersahabat ketika mungkin membutuhkan masalah pembelian ataupun pembayaran yang berhubungan dengan keuangan ini kelihatannya kalian masih cukup mampu untuk bisa menyelesaikan itu semua. Artinya kan itu sangat bagus sekali. Bahkan saya menangkap di sini tidak menutup kemungkinan adanya suatu peluang ya. Ingat, adanya suatu peluang kalian akan didapati sebuah kerezekian, entah kecil, entah besar ya. Syukuri saja ya untuk zodiak Libra. Yang jelas pesan saya Libra harus terkonek, harus dinetral di faktor pekerjaan karena ini bisa saja merambat nanti di asmara kalian tuh ya. Bisa saja nanti merambat di faktor keuangan kalian ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kan sering saya mengatakan ini saya bukannya membuat omongan cepat, tapi sudah banyak sekali yang konsultasi memang kenyataannya seperti itu. Apalagi setelah saya deteksi memang kenyataannya memang seperti itu. Ketika dibiarkan ini akan merambat kemana-mana sampai habis-habisan nanti. Nah, saran saya ya harus segera ditangani biar tidak mengakar dan kalian biar tidak menemukan sebuah kemerosotan kan seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ingat sekali lagi untuk asmara, apa yang akan kalian rasakan khususnya di 3 hari ke depan sudah saya jawab ya 50-50. Kalau masalah pekerjaan ini komunitas terbesar Libra kurang bagus, ketika kalian masih stabil, masih bisa mencapai target artinya ya kalian komunitas terkecil saja yang diuntungkan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kalau di masalah keuangan ini semua ya rata-rata hampir disapu bersih ya. Untuk masalah keuangan kelihatannya komunitas terbesar Libra apalagi komunitas terkecil ini kelihatannya masih bagus, masih benar-benar diuntungkan, ada tanda-tanda peluang yang baik untuk kalian di 3 hari ke depan, bisa saja rezeki dadakan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu, ketika itu memang baik, jadikan sebagai semangat dan motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Entah itu rasional, entah tidak, entah cocok, entah tidak. Kan saya kembalikan sama kalian. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Kan seperti itu. Jadi apapun itu sikapi dengan bijak sobat ya. Dan di segmen terakhir sering saya berpesan sama kalian, ketika kalian datang masalah ini warning ya. Ketika kalian datang masalah apalagi sudah jauh di nalar logika. Dan kalian sendiri itu sudah merasakan gitu loh. Kok ini tidak logika ya? Kok banyak keganjilan. Nah, jangan didiamkan sobat. Nanti kalau kalian sepelekan, sering saya mengatakan masalah sepele itu nanti bisa menjadi 10 loh, menjadi banyak loh gitu loh. Karena ya itu tadi dibalik seperti apapun. Saya ini ketika menyampaikan suatu suatu himbauan ataupun suatu informasi berdasarkan sudah apa yang sudah saya ketahui gitu loh. Jadi bukan hanya katanya-katanya, akan seperti itu ya. Jadi jelas untuk Libra bagaimana cara untuk bisa menanggulangi agar kita tidak terjadi kemelorotan, tidak terjadi suatu keterperosokan, apalagi itu menyangkut dengan masalah penutupan aura. Ya dua syaratnya. Sering saya mengatakan ya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga lakukan ikhtiar, lakukan tahap-tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa membantu mencarikan solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Ya, kan kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian dibiarkan ini kelihatannya akan semakin mengakar sobat dan semakin terpuruk. Jangan sampai kalian itu habis-habisan ya seperti yang sudah pernah konsul sama saya. Cuman saya salut ya sama orang-orang yang sudah konsul, apalagi yang sudah ada suatu pembukaan aura ya. Karena apa? Saya salut ya berarti mereka mau ikhtiar, berarti mereka mau menginginkan ada suatu perubahan nasib. Karena apa? Mungkin mereka sadar ya ketika itu dibiarkan itu akan buruk ya. Bukan hanya di masa sekarang, nanti di langkah selanjutnya akan semakin memburuk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang harus dirubah nasib kita. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubah nasib itu sendiri. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.